Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kawan-kawan semua jemaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami lanjutkan pembacaan daripada kitab Mukhtasar Jiddan wa aqsamuhu salasatun ila akhirih. Wa aqsamuhu, dan bermula pembagian kalam, salah satunya itu ada 3. Ismun, nyatanya isim, wa fi'lun, dan fi'il, wa harfun, dan huruf. Yakni bermaksud musannif anna ajza al kalami, sesungguhnya bahwasanya bagian-bagian kalam, allati yata'allafu, yang tersusun ya kalam, minha daripadanya, allati minha daripadanya kalimah, daripadanya aksam, salah satunya yaitu salah satu aksamin yaitu 3 macam, 3 bagian. Al-awalu, bermula yang pertama, ismu, yaitu kalimat isim, wa huwa, dan bermula ia isim, kalimatun, yaitu sebuah kalimat, dalat, yang menunjukkan ia isim, ia kalimat, ala ma'nan, atas makna, fi nafsi, atas dirinya sendiri, walam takhtaran, dan tidak berbarengan, atau walam tukhtaran, dan tidak disertai dibarengi ya kalimat, bizamanin, dengan masa atau waktu, wada'an, dalam pewada'annya, kazaidin, seperti lafaz zaidin, wa adan, lafaz ana, wa haza, dan lafaz haza. Zaidin artinya adalah Zaid, wa ana saya, wa haza, dan ini. Asani, bermula yang kedua, al-fi'lu, yaitu fi'il, wa huwa, dan bermula yaitu wa huwa, dan bermula ya fi'il, atau wasani, dan bermula yang kedua, al-fi'lu, yaitu kalimat fi'il, wa huwa, dan bermula ya fi'il, kalimatnya itu kalimat dalat, yang menunjukkan ya kalimat ala makna, atas makna, fi nafsiha, terhadap dirinya sendiri, waqturinat, dan disertai ya kalimat, bizamanin, dengan zaman, wada'an, dalam pewada'annya. Fa in dalat, maka jika menunjukkan tilkal kalimatu, oleh demikian itu kalimat, ada zamani madin, atas zaman madhi atau masa yang telah lalu, fahiyya, maka bermula ya kalimat al-fi'lul madhi, yaitu fi'il madhi, nahu qoma, yaitu seumpama lafaz qoma. Wa indalat, dan jika menunjukkan ya kalimat ala zamanin, atas masa, yahtamilu, yang mengandung ya kalimat ya zaman, al-hala, akan masa sekarang, wal istiqbala, dan masa akan datang, fahiyya, maka bermula ya kalimat al-fi'lul mudhari'u, yaitu kalimat fi'il mudhari, nahu yaqumu, yaitu seumpama lafaz yaqumu. Wa indallat, dan jika menunjukkan ya kalimat ala talabi syai'in, atas menuntut sesuatu, fil mustaqbali, di masa yang akan datang, fahiyya, maka bermula ya kalimat fi'il mudhari, yaitu fi'il mudhari, nahu qum, yaitu seumpama lafaz qum, berdirilah kamu. Asal itu bermula yang ketiga, al-harfu, yaitu kalimat huruf, wa huwa, dan bermula ya huruf, ya haruf, kalimatnya itu sebuah kalimat dalat, yang menunjukkan ya kalimat ala ma'nan, atas ma'nan, fi ghairiha, pada selainnya ya huruf, nahu ila, seumpama lafaz ila, wa hal, dan lafaz hal, walam, dan lafaz lam. Jadi kata musannif, pembagian daripada kalimat itu menjadi 3 bagian. Artinya apa? Artinya terbentuknya sebuah kalam itu asasnya itu adalah 3 macam, 3 bagian, yaitu yang pertama adalah isim, 2 fi'il, 3 huruf. Jadi sebesar atau sebanyak itu, setebal itu Al-Quran, isinya cuma 3. Kalau tak isim fi'il, kalau tak fi'il ya huruf, kalau tidak huruf ya isim, terus hanya 3 tersebut. Nah, apa itu isim, apa itu fi'il, dan apa itu huruf? Isim adalah kalimat yang punya makna atas dirinya sendiri, artinya dia itu punya arti. Kalau kita cari di kamus ada artinya, itu adalah isim. Dia walaupun sendiri ada artinya. Dan isim ini dia tidak berkaitan dengan waktu, karena dia adalah berkaitan dengan nama-nama, kemudian benda-benda,
atau sifat. Contohnya di sini adalah Zaid atau isim domir saya atau isim isyarah ini. Dan adapun yang kedua yaitu kalimat fi'il. Adapun fi'il ini adalah kalimat yang menunjukkan atas makna, artinya dia itu punya makna sendiri. Kalau kita cari di kamus ada artinya, dan kemudian bedanya dengan isim, dia itu berkaitan dengan masa. Masa itu ada 3 macam. Ada masa telah lalu, sekarang dan akan datang. Masa telah lalu namanya masa madhi, masa sekarang namanya masa hal, masa akan datang namanya masa istiqbal. Nah, fi'il ini berkaitan dengan 3 waktu ini. Nah, maka kalau seandainya dia berkaitan dengan waktu yang telah lalu, maka disebutlah fi'ilnya fi'il madhi. Kalau seandainya dia berkaitan dengan masa sekarang atau masa akan datang, maka fi'ilnya fi'il mudhari. Kalau dia berkaitan dengan tuntutan di masa akan datang, maka itulah disebut dengan fi'il amar. Dan kemudian setelah itu kata musannif, huruf. Apa itu huruf? Huruf itu adalah kalimat yang menunjukkan atas makna bagi selain dirinya. Artinya apa? Bedanya huruf dengan isim dan fi'il. Kalau isim dan fi'il dia mempunyai makna sendiri, sedangkan huruf dia tidak memiliki makna sendiri. Dia akan punya makna kalau dia masuk ke dalam kalimat lain. Kalau dia hanya sendiri saja, contoh min, tidak ada masuk kemana-mana, maka tidak ada arti min. Ilah, tidak akan ada arti ilah. Lam, tidak akan ada arti lam. Dia punya arti kalau dia masuk kepada kalimat lain. Min, minal baiti, dari rumah. Lam, lam yadrib, tidak memukul. Nah, begitu. Wa qawluhu, dan perkataannya musannif, jaa li ma'nan, lafaz jaa li ma'nan. Jaa yang datang, ya huruf li ma'nan bagi makna, yakni bermaksud musannif bihi dengannya jaa li ma'nan annal harfa, akan bahwasanya huruf, la yakunu, yaitu tidak ada, lahu baginya huruf, dakhalun oleh masuk fi ta'libil kalami pada susunan kalam, illa idza kana, kecuali jika ada, lahu baginya huruf maknan, oleh makna. Huruf itu tidak akan termasuk dalam bagian kalam. Kan kalam itu akan terbentuk melalui 3 macam, kalau tidak isim, fi'il, atau huruf. Nah, huruf yang dimaksud huruf yang ketiga ini bisa dikategorikan dia itu bagian daripada kalam kalau hurufnya itu punya makna. Kalau hurufnya tidak punya makna, misal tiba-tiba ada tertulis jim, kho, maka itu kan tidak ada makna. Jadi huruf-huruf apa? Huruf-hurufnya pun ada ketentuannya sudah di dalam bahasa Arab tersebut. Kahal, seperti hal. Nah, hal ini adalah huruf istifham. Walam dan lafaz lam. Nah, lam ini adalah huruf mil jawazim, khusus pada fi'il nanti. Fa inna hal, maka sesungguhnya lafaz hal, makna Fa inna hal, maka sesungguhnya lafaz hal makna yaitu bermula maknanya hal, al istifhamu yaitu istifham, walam dan bermula lam makna yaitu bermula maknanya lam, an nabyu yaitu nabyu, nabi. Fa illam yakun, maka jika seandainya, fa illam yakun, maka jika tidak ada lahu baginya huruf maknan, oleh makna, la yadkhulu, maka tidak masuk fi ya huruf fi tarkibil kalami, di dalam susunan kalam. Hurufil mabani, seperti huruf-huruf mabni, nahu zai, sumpama lafaz zai, zaidun. Apa itu zaidun? Zai itu huruf, zaidun isim, tidak bisa. Tetap walaupun dia huruf masuk ke isim harus huruf yang jelas. Contoh seperti min zaidin, nah baru betul. Atau bi zaidin, nah baru ada arti, karena bi itu ada huruf jar. Seperti lagi contohnya wayai zaidin, wadal zaidin, tak bisa. Fa inna kullan, maka sesungguhnya setiap sesuatu minha, daripadanya, contoh harfu mabni, harfun mabniun, yaitu huruf yang mabni. La harfa, tidak ada huruf, la harfun maknawiyun, la harfun maknan,
bukan huruf yang mempunyai makna. Fal ismu maka bermula kalimat isim yu'rafu yaitu dikenali isim bil khabdi dengan sebab khafat baris bawah, wa tanwin dan tanwin baris dua, wa dukhulil alif dan masuknya alif wal lam dan lam, wa dukhulil khabdi dan masuknya huruf-huruf khafat, huruful khabdi dan masuknya huruf-huruf khafat. Yani bermaksud musannif analisma akan sesungguhnya akan bahwasanya isim yatamayyazu yaitu dibedakan, yatamayyazu yaitu membedakan ya orang akan ya isim anil fi'li daripada fi'il wal harfi dan huruf bil khafdi dengan khafat garis bawah. Nahu marartu bi zaidin seumpama lafaz marartu bi zaidin, marartu melewat aku bi zaidin dengan zaid, wa gulamu zaidin dan lafaz gulamu zaidin anak zaid. Fa zaidun maka bermula zaid, fa zaidin maka bermula zaid, majrurnya itu dijarkan bil ba'i dengan bawa gulamu dan bermula lafaz gulam ismun yaitu sebuah kalimat li wujudil khafdi karena mewujudkan khafat, wa tanwini dan tanwin maaf liwujudil khafdi karena mewujudkan khafat. Gulamu itulah yang menyebabkan zaidin itu menjadi khafat karena gulamu itu mudhaf. Wa tanwini dan cara ciri yang kedua yaitu adalah tanwin. Nahu zaidun wa rajulun, contoh lafaz zaidun wa rajulun, fa zaidun maka bermula zaid, wa rajulun dan lafaz rajulun kullun yaitu bermula setiap sesuatu minhuma daripada keduanya. Zaidun wa rajulun ismun yaitu kalimat isim li wujudi tanwini karena adanya tanwin fihi padanya kullun. Wa tanwin dan bermula tanwin nunun sakinatun talhaqu akhir lafzan la khatan. Wa tanwin dan bermula tanwin nunun yaitu nun sakinatun yang sukun, talhaqu yang bertempat ya nun al akhirah di akhir lafzan secara lafaz, la khatan tidak penulisan. Jadi tanwin itu adalah nun yang mati sebenarnya. Makanya coba kalau kita bunyikan misalkan nasirun, nasirun nun sotro nun alif sotro nasirun. Nah, run itu seakan-akan ada bunyi run ra baris depan kemudian nun mati. Nah, sebenarnya memang begitu, tetapi dibuatlah menjadi baris dhammah tanwin. Nah, tanwin itu adalah nun mati kata musannif yang menempat di akhir, tapi dia hanya secara lafaz atau penyebutannya saja, la khatan tidak secara tulisan. Wa dukhulil alif wal lam dan ciri yang selanjutnya adalah masuknya alif wal lam. Nahu ar-rajulu wal ghulamu seumpama lafaz ar-rajulu wal ghulamu. Fakullun maka bermula setiap minhuma daripada keduanya rajulun wal ghulamu ismun yaitu kalimat isim lidukhulil al karena masuknya al alaihima atas keduanya ar-rajulu wal ghulamu. Wa huruful khabdi dan masuknya huruf-huruf khafat. Nahu marartu bi zaidin itu seumpama lafaz marartu bi zaidin wa rajulu marartu bi zaidin wa rajulin, seumpama lafaz marartu bi zaidin wa rajulin. Fakulun maka bermula setiap sesuatu atau maka bermula tiap-tiap minhuma daripada keduanya bi zaidin wa bi rajulin ismun yaitu kalimat ism dukhuli harfil khafdi karena masuknya huruf khafat. Wahya dan bermula ia huruf khafat al ba'u yaitu huruf ba alaihima atas keduanya zaidin dan rajulin. Suma zakara kemudian menyebutkan ya musannif jumlatan akan jumlah min hurufil khafdi daripada huruf-huruf khafat. Faqala maka berkata ya musannif wahya min wa ila wa an wa ila ila akhirih. Wahya dan bermula ya huruful khafdi min yaitu lafaz min wa ila dan lafaz ila. Nahu sirtu minal basrati ilal kufati, seumpama lafaz sirtu minal basrati ilal kufati, sirtu berjalan aku minal basrati daripada Basrah ilal kufati ke Kufah. Fakulun maka bermula setiap minal basrati daripada Basrah wal kufati dan Kufah ismun yaitu kalimat isim didukhuli min karena masuknya min huruf jar alal awali atas awal, wa ila dan lafaz ila alasannya atas lafaz yang kedua. Lafaz yang awal adalah Basrah, yang kedua adalah Kufah.
Wa an dan huruf jar lafaz an nahu ramaitu sahma anil qausi, melempar aku as-sahma akan anak panah anil qausi, melewati busur, dari busur. Fal qausu maka bermula lafaz qausu ismunya itu kalimat isim lidukhuli an karena sebab masuknya an alaihi atasnya kalimat. Wa ala dan lafaz ala nahu rakibtu alal farsi, rakibtu mengendari aku alal farsi atas kuda. Fal farsu maka bermula lafaz farsu ismunya itu kalimat isim lidukhuli ala karena sebab masuknya ala alaihi atasnya kalimat. Wa fi dan lafaz fi nahu al ma'u fil quzi, al-ma'u bermula air fil kuzi di dalam kendi. Fal kuzu maka bermula lafaz kuzu ismunya itu kalimat isim lidukhuli fi karena sebabnya masuknya fi alaihi atasnya kalimat kuz itu. Wa rubba lafaz rubba nahu rubba rajulin karimin laqitahu, rubba rajulin betapa banyak mulia laki-laki yang mulia, laki tuhu yang menemui aku akan ya rajul karimin. Farajulin maka bermula farajulin ismunya itu kalimat isim lidukhuli ruba karena sebab dimasuki ruba alaihi atasnya kalimat rajulin. Wal ba dan lapas ba nahu marartu bi zaidin, seumpama lapas marartu bi zaidin ba zaidin maka bermula ba zaidin ismunya itu kalimat isim lidukhulil ba karena masuknya ba alaihi atasnya zaid. Wal kafu dan lapas kaf atau huruf kaf nahu zaidun kal badri, seumpama lafaz zaidun kal badri, zaidun bermula zaid, kal badri yaitu rembulan. Fal badru maka bermula lafaz badru atau fal badri maka bermula lafaz al badri itu ismun itu kalimat isim lidukhulil kafi karena sebab masuknya kaf alaihi atasnya al badru. Walamu dan lafaz lam al malu nahul malu li zaidin, seumpama lapas al malu bermula harta li zaidin bagi zaid. Fa zaidin maka bermula lafaz zaid ismunya itu kalimat isim lidukhulil lami karena sebab masuknya lam alaihi atasnya zaid. Wa hurufil qasami dan huruf-huruf qasam, wahiyya dan bermula huruf qasam min jumlati hurufil khafdi yaitu bagian daripada jumlah huruf-huruf khapat. Wastumilat dan digunakan ya huruf qasam, wastumilat dan digunakan ya huruf khapat fil qasami pada huruf qasam. Wahiyya dan bermula ya huruf qasam al waw yaitu yang pertama waw, wal ba'u dan ba, wa ta'u dan ta. Jadi huruf qasam ini bagian daripada huruf khapat. Dipisahkan itu supaya mudah saja. Jadi huruf qasam itu ada 3, waw, ba dan ta. Nahu wallahi wa ballahi wa tallahi, seumpama lafaz wallahi demi Allah, wa ballahi dan demi Allah, wa tallahi dan demi Allah. Falabzul jalalati maka bermula lafaz jalalah ismunya itu kalimat isim lidukhuli hurufil qasami karena sebab masuknya huruf qasam alaihi atasnya lafzul jalalah. Wal fi'lu yu'rafu biqad wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.